Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pabrik pengolahan kayu terbesar di Ciamis ludes di lahap si jago merah. Warga Dago Elos, Kota Bandung, keluhkan tindak kekerasan yang dilakukan anggota polisi saat membubarkan pemblokiran Jalan Insinyur Haji Juanda Senin malam. Kemarau panjang, puluhan hektar sawah di Bandung Barat gagal panen dan warga kesulitan mendapatkan air bersih. Warga Dago Elos keluhkan tindak kekerasan yang dilakukan anggota polisi saat membubarkan pemblokiran Jalan Insinyur Haji Juanda Senin malam oleh warga. Selain mengalami pendobrakan paksa rumah mereka, sejumlah warga juga terkena gas air mata. Bentrok antara warga Dago Elos, Kota Bandung dengan polisi Senin malam meninggalkan sejumlah kerusakan di perumahan warga Dago Elos. Sejumlah angkot kacanya pecah, serta selongsong peluru gas air mata bertebaran. Tidak hanya itu, sejumlah warga mengaku rumah mereka didobrak paksa sejumlah anggota polisi. Akibatnya, sejumlah anak ketakutan dan trauma karena anggota polisi yang mendobrak masuk berteriak-teriak kepada warga. Minta maaf sih enggak. Cuman ada salah satu polisi yang benar-benar masuk ke sini ke kamar-kamar, terus lihat bener ada anak kecil, dia ngomong, nggak ngomong sih, cuman oh ya udah lewat aja. Nah akhirnya kerumunan polisi itu karena si polisi yang satu masuk itu udah lihat ke gudang, semua ruangan, akhirnya pada keluar semuanya, jadi trauma. Jadi sekarang tuh anak setiap dengar keramaian seperti ini tuh ada orang-orang yang tidak dikenal berkumpul datang ke rumah tuh dia ketakutan, dia masuk kamar, dia teriak-teriak. Tadilah Kang lihat. Warga juga melihat lontaran gas air mata ke kerumunan warga. Akibatnya, seorang anak sempat mengalami muntah-muntah usai penembakan gas air mata. Menanggapi keluhan warga tersebut, Kapolrestabes Bandung membantah lontaran gas air mata diarahkan ke permukiman warga. Sedang soal anggotanya yang mendobrak rumah warga, pihaknya akan melakukan penyelidikan. Ia juga membantah penolakan laporan warga oleh polisi yang memicu penutupan Jalan Insinyur Haji Juanda. Memang ada beberapa anggota jajaran dari Polda Jawa Barat yang melakukan penembakan gas air mata. Kalau untuk gas air mata sendiri ini memang diarahkan ke pemukiman dan alasannya apa? Oh tidak, semua sudah aman. Kita kirimnya, kita hanya kepada di jalan raya saja tersebut. Tidak ada yang ditembak ke pemukiman sama sekali. Semua dilakukan kepada jalan untuk membuka jalan saja. Dan dari situ kita amankan 4 orang yang melakukan tindakan tersebut. Kalau mengenai pendobrakan rumah warga itu benar dilakukan oleh polisi? Ya, nanti kami akan telusuri kembali, karena kalau kami memang fokus kemarin pada pembukaan jalan tersebut. Jika memang ada anggota yang nanti akan memasuki rumah-rumah dan lain, nanti kami akan pelajari kembali. Pada saat pelaksanaan kita penindakan itu adalah kepada kelompok yang anarkis. Sekali lagi, kita telah mengamankan kelompok pelaku-pelaku yang melakukan anarkis di Polrestabes. Kita telah amankan 7 orang. Dan dari 4 orang telah terbukti pelakuan anarkis dan bukan warga tersebut, bukan warga di wilayah tersebut. Mereka berkomplain ataupun kecewa melakukan pembakaran karena tadinya ada laporan yang menurut versi dari pihak masyarakat ditolak oleh jajaran Polrestabes. Maka dari itu kami sudah jelaskan bahwa kami jajaran Polrestabes Bandung tidak menolak. Bahkan pada saat yang bersangkutan datang ke Polrestabes, baik itu pihak pengacara dan pihak warga, diterima langsung oleh Kasatreskrim dan dilakukan berita acara wawancara. Sehari setelah kejadian, Selasa malam sejumlah perwakilan warga Dago Elos, Kota Bandung mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Jawa Barat. Kedatangan warga untuk menyerahkan dokumen dan bukti terkait sengketa lahan warga Dago Elos dengan ahli waris keluarga Muller dan pengembang PT Dago Intigraha. Alhamdulillah pada malam ini laporan kami diterima dengan baik oleh Polda Jabar
bukti-bukti yang baru ada barangkali disertakan. Berapa dokumen gitu Pak yang diserahkan? Ada beberapa. Mungkin itu akan menyusul ya Pak ya? Ya. Polda Jabar mengaku pelimpahan pelaporan kasus ini dari Polrestabes Bandung dilakukan untuk memperlancar penanganan kasus. Ini merupakan akomodasi dari keluhan masyarakat. Kita berupaya untuk bisa mengakomodir kepentingan masyarakat sehingga kita menarik laporan yang sini agar bisa ditangani lebih luas. Nanti ini bersama-sama dengan Polrestabes juga tetap terlibat dalam tim yang dibentuk ini. Meski diambil alih oleh Polda Jawa Barat, proses penyelidikan tetap dilakukan bersama dengan penyidik Polrestabes Bandung. Sebab jumlah saksi yang akan diminta keterangan lebih dari 300 orang. Melihat saksi yang diperiksa cukup banyak, jadi tepatnya ada 336 nanti warga yang kita periksa, sehingga kita akan butuhkan tim gabungan untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Untuk mularnya sendiri bakal dipanggil di mana? Nah nanti kalau sudah selesai kita melakukan pemeriksaan atau interogasi terhadap para warga, tentu kita akan nanti melakukan pemeriksaan juga atau berita acara interogasi terhadap para terlapor. Sengketa lahan antara warga Dago Elos dengan ahli waris keluarga Muller dan perusahaan pengembang PT Dago Intigraha dimulai tahun 2016 lalu. 4 orang ahli waris keluarga Muller bekerja sama dengan PT Dago Intigraha mengklaim sebagai pemilik tanah yang ditempati warga seluas 6,3 hektar berdasarkan hak kepemilikan lahan zaman Hindia Belanda. Kasus terus bergulir. Pada pengadilan tingkat pertama dan kedua, pengembang dimenangkan oleh hakim. Namun di tingkat kasasi, warga dimenangkan oleh Hakim Mahkamah Agung karena kepemilikan tanah oleh ahli waris dianggap kedaluarsa dan tanah dinyatakan sebagai milik negara. Namun keputusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung kembali memenangkan ahli waris keluarga Muller dan pengembang. Warga pun terancam digusur. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Pimpinan pondok pesantren yang diduga mencabuli 2 santriwati di Cianjur akhirnya ditangkap. Pelaku sempat kabur dan bersembunyi di rumah mertuanya di Kabupaten Sukabumi. Di hadapan petugas, pelaku mengaku berbuat cabul di lingkungan pondok pesantren. Pelaku pencabulan santriwati di Cianjur akhirnya ditangkap. MI, pimpinan pondok pesantren ini tak berkutik di hadapan petugas. Ia ditangkap setelah keluarga dari 2 santri melapor ke Polres Cianjur karena anaknya dicabuli pelaku. Pelaku yang sempat kabur akhirnya ditangkap di rumah mertuanya di Kabupaten Sukabumi. Setelah diperiksa, ia mengaku perbuatan cabul ia sering lakukan di sejumlah lokasi di pondok pesantren. Saat ini sedang melaksanakan pemeriksaan di unit PPA. Berarti pelaku kabur ke rumah siapa dan di Sukabumi itu? Informasinya masih keluarganya di situ di rumah mertuanya. Oke. Terus apa lagi? Ada perlawanan atau kemana tadi waktu ditangkap? Alhamdulillah tidak ada perlawanan dan yang bersangkutan sudah sedikit memberikan penjelasan bahwa dia sudah melakukan beberapa kali di tempat dia mengajar. Oh, berarti pelaku sudah mengakui perbuatannya? Sudah. Pengakuan sementara dia berapa korban katanya kemarin? Nanti besok disampaikan lagi untuk lebih lengkap lagi. Sejauh ini baru 2 korban yang masih di bawah umur yang melaporkan perbuatan cabul pelaku. Polisi masih memeriksa pelaku untuk memastikan jumlah korban pencabulan. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Termakan kabar sawer syukuran keluarga. Warga tumpah di rumah keluarga Maimun di Kabupaten Cirebon. Warga kecewa karena kabar bagi-bagi uang 20 juta rupiah ternyata tidak jadi. Polisi sampai turun tangan membubarkan warga. Seruan warga ini tanda kecewa karena rencana saweran syukur atas satu keluarga di Kabupaten Cirebon gagal terlaksana. Keluarga Maimun yang hendak mengadakan saweran sempat turun tangan memohon maaf karena acara saweran senilai 20 juta tidak jadi digelar. Padahal warga sudah tumpah ruah di dekat rumah keluarga Maimun di Jalan Desa Kaliwulu, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon pada Selasa siang. Mereka mendapat pesan berantai dari media sosial soal saweran besar-besaran yang akan dilakukan keluarga Maimun. Namun saat sudah menunggu di lokasi berjam-jam, acara hambur duit 20 juta tidak jadi digelar. Warga pun yang sudah di lokasi berakhir kecewa.
dicurakin, bukan dibagiin, nggak apa. Tahu-tahu ada kayak gini, jadi gimana? Nggak tanggung jawab orangnya. Ya. Katanya suratnya berapa katanya Bu? 20 juta. Di Facebook tuh ngomongnya begitu. 20 juta. Makanya Sudah dimasukin sedotan itu. Ya, dan masukin, ada foto. Makanya Ibu kesini. Iya, kesini. Ibu dari mana? Hah? Dari dekat, dari Wadas. Terus gimana? Nggak Nggak jadi jadi. katanya. Nggak jadi, terus gimana? Kecewa nggak Bu? Kecewa lah. Kecewa. Polisi sampai turun tangan untuk membubarkan warga yang membadati rumah keluarga Maimun. Awalnya keluarga hanya ingin membagikan uang sebagai syukuran haul orang tuanya. Namun mereka tak menyangka jika syukuran itu menjadi saweran uang atau curak fantastis. Jadi syukuran haul orang tua. Itu kan tujuannya kan dari keluarga yang meninggal, anak-anaknya itu kan supaya silaturahminya kalau lebih kental lagi, tujuannya itu sih. Kan kumpul semua dari jauh, dari mana kan jauh. Kumpul semua, tujuannya begitu Pak. Nah di samping itu, ya di samping keluarga sama masyarakat, nah itu curahkan sedikit gitu tuh maksudnya. Dan kalau saya seperti ini, di luar dugaan, nih. Karena prediksi beredar. Ya seperti itulah, ya seperti itu Pak. Jadi mohon maaf, saya dengan warga juga begitu Pak. Ini hari ini Tunda gitu Pak? Ya tunda sementara sampai nunggu. Dibahasanya nanti koordinasi sama pihak desa aja lah. Oh nanti akhirnya didistribusikannya lewat desa? Ya gitu aja Pak. Jadi saya udah niat. Nah nanti pelaksanaannya seperti itulah. Nanti mungkin saya koordinasi dengan orang-orang desa. Akhirnya pihak keluarga memutuskan untuk menunda tasyukuran dan akan membagikan uang dengan melibatkan pihak desa. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon.